Tahun 2025 sudah kita penuhi, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Nah, di tahun 2025 hanya 2 item kegiatan yang kita usulkan. Kalau yang itu musrenbang kemarin mungkin sudah dipaparkan oleh Bapeda di kecamatan. Yaitu pertama ada penataan lingkungan untuk dusun pengemuk. Mungkin ada lingkungan itu pada yang masih bekas gempa, masih sor, masih apa ya, silakan mungkin diarahkan ke situ. Itu nilainya sekitar 150 juta untuk 2026. Karena satu lagi kelompok masyarakat yang saya lupa kemarin, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD Kabupaten Lombok Utara dari fraksi Partai Demokrat, Ardianto, kembali turun di konstituen dalam agenda rises masa sidang 1 tahun anggaran 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Dusun Pengembuk, Desa Tanjung pada Kamis 12 Februari 2026 ini dihadiri sekitar 126 warga yang antusias menyampaikan aspirasi. Membuka pertemuan tersebut, tokoh masyarakat setempat yaitu Juarto menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Ardianto. Ia menyebut rises ini merupakan momentum penting bagi warga untuk mendapatkan informasi langsung mengenai perkembangan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Kedua, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal acara ini sampai berakhirnya nanti. Dalam sesi dialog, isu lingkungan menjadi sorotan utama yang disampaikan oleh Farida, yaitu salah satu warga setempat. Ia mengeluhkan kondisi sanitasi dan minimnya tempat pembuangan sampah atau TPS yang layak, sehingga tumpukan sampah mulai mengganggu kenyamanan pemukiman warga. Yang selaku kader di sini pernah mengusulkan di Mosdus, di Musrenbangdes juga pernah kita meminta agar di Pengembuk ini disediakan tempat pembuangan sampah. Soalnya begini Pak, kasihan sekali melihat ini kondisi lingkungan di sini, terutama di dekatnya rumah ini bapak saya. Lo bayangin aja Pak, itu pembuangan sampah. Nah, pas pembuangan sampah pun itu notanya acung, pembuangan sampah, pempes apa, kalau utama mengganggu sekali Pak. Karena barang pas membuang ono kan, ya buang pempes apa, mau lah si acung. Jadi remis, kan kasihan dekat lingkungan kita remis kaki Pak. Sering kami laku lepas musdu kono, laku sampai Mekah deh kali dia Pak prestasi. Pon desa juga sering, tapi tidak pernah ada komentar sama sekali dan sampai sekarang. Nah itu yang minta, kita tahu di pas reses ini melalui suara dari Bapak, sambeng lah apa bau tama dari hal nu agar bau tama kemana sampah ketelai itu motor sampah agar anak kami buang sampah sih terutama ini karena kasihan si kami itu ada Pak remis kaki soal kondok utama kepada Bapak yang nih kasihan dan kita pas hujan beriko kepada penuh laku. Nah kedua Pak yang anu lakukan sekali kan mengenai apa ceri-ceria ini kan depan organisasi Pak ya. Siapa tahu kan mungkin sangtolannya ya anu yang melaku. Kami khususnya kaum perempuan di sini meminta gimana kalau bisa kalau pas anu itu panggil agar diusahakan kami terutama kaum ibu-ibu di sini dikasihlah pelatihan berupa pembuatan kue atau berupa apa gitu untuk mendukung adanya bantuan itu agar bisa mengurangi pengangguran di ibu-ibu di sini agar dia nggak bau butuh doang Pak ya maksudnya agar anak yang bodoh bisa terrealisasi bantuan menurut agar anak kami komiten penggoyang kami siapa tahu kan kami gerak kelompok pernah jajan anak kami bisa bareng-bareng nah sebuah Pak mudahan anak Pak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ardianto mulai menjelaskan dengan memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Lombok Utara yang sedang mengalami tantangan berat. Ia mengungkapkan fakta pahit mengenai penurunan postur anggaran daerah pada tahun 2026. Meski demikian, Ardianto menegaskan bahwa pemerintahan daerah tidak tinggal diam. Untuk mengantisipasi kekurangan dana tersebut, Pemkab KLU kini berupaya keras menaikkan target pendapatan asli daerah atau PAD melalui berbagai sektor potensial. 1.568 RT itu jumlah kita di Lombok Utara saat ini.
Nah, jumlah ini tahun 2025 itu dibiayai dengan anggaran daerah kita mencapai 1,2 triliun lebih. Tetapi saat ini di tahun 2026 ini belanja daerah kita menurun menjadi 1,1 triliun. Kenapa demikian? Akibat kebijakan strategis pemerintah pusat itu seperti ada RPP, ada pembangunan sekolah rakyat dan lain sebagainya, maka berdampak terjadinya pengurangan dana transfer dari pusat mencapai 206 miliar di Lombok Utara ini, bahkan di seluruh Indonesia jumlahnya bervariasi. Lombok Utara 206 miliar lebih itu pengurangan dari pusat, maka akibatnya adalah banyak pembangunan yang sudah direncanakan tidak bisa dilakukan. Misal kalau 2025 ada 2 ruas jalan per kecamatan, maka sekarang otomatis berkurang menjadi 1 yang bisa diaspal. Kalau 2025 ada 3 ruas jalan per kecamatan, maka tahun ini bisa menjadi 2 karena adanya pengurangan anggaran dari pusat yang cukup signifikan. Tetapi pemerintah daerah mengantisipasi dengan menaikkan target PAD, tentu dengan menggenjot semua kemampuan daerah bagaimana PAD ini bisa ditingkatkan untuk mengantisipasi kekurangan dana yang dikirim dari pusat supaya pembangunan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu Provinsi Lampung mengharap jalan masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Kita komunikasikan dengan baik dengan pemerintah. Kalau ada uang, saya yakin pemerintah ada di Seloka. Seloka pasti milih kita anak Selapuk. Bagus dan Selapuk anggaran ada, saya yakin pemerintah dia mau bawa kemana uang itu? Pasti untuk pembangunan. Tapi yang paling pasti bahwa di tahun 2026 ini APBD kita terjadi pengurangan dari pusat sebesar 206 miliar lebih. Bisa kita bayangkan 206 miliar kalau untuk membangun jalan itu berapa jalan yang terbangun. Tapi itulah kebijakan-kebijakan pusat yang membuat daerah harus mengorbankan beberapa perencanaan yang sebelumnya direncanakan itu bisa tertunda karena kemampuan keuangan daerah kita. Di nama Pemerintah Lampung yang saya hormati, jadi reses ini di samping kami menyampaikan informasi perkembangan terkini di daerah ini, juga tentu kami juga ingin mendengar dari Bapak Ibu sekalian apa sih hal-hal yang mendesak, hal mendasar yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya yakin banyak dan sebanyak-banyaknya bisa disampaikan, tetapi kembali nanti berapa yang bisa diisi, yang bisa dipenuhi itu tentu kembali kepada keuangan daerah. Saya ambil contoh misalnya di tahun 2025 kami anggota DPR bisa mengusulkan program mencapai 1,5 miliar. Tapi di tahun 2026 ini kami pada angka 1 miliar. Kalau kita 1 miliar kita bagi seperti saya misalnya ada 20 dusun yang harus saya bina. Kalau 1 miliar itu saya bagi 20 supaya setiap tahun merata dapat, itu maka hanya sekitar 50 juta satu dusun. Tentu tidak banyak situasi yang bisa kita rubah untuk membangun suatu tempat, suatu wilayah hanya dengan nilai 50 juta. Maka salah satu cara adalah bergiliran. Si mau tahun nenek ya tahun mudi berai, si mau tahun nenek tahun mudi kita isi sehingga dia semuanya bisa kita penuhi sesuai dengan keinginan masing-masing. Tapi kalau kondisi pemilik pula selaku pemilik kita pada yang bukan misi Selapuk supaya cepat selesai, itulah keinginan kita. Tetapi semua kembali kita sesuaikan dengan kemampuan. Ada beberapa persoalan yang menjadi usulan masyarakat Pengemuk, warga Pengemuk pada tahun 2025. Insya Allah walaupun tidak semua, tapi sebagian sudah kita penuhi di tahun 2025. Tetapi minimal kita sudah sedikit mengusahakan dan bisa memberikan warna. Kalau memang itu masih kurang, masih kita punya waktu banyak untuk sama-sama berpikir dan sama-sama berikhtiar. Di tahun 2025 Bapak Ibu sekalian di Pengemuk ini ada beberapa kegiatan yang saya ingat, misalnya ada penataan lingkungan di Rompak misalnya. Kemudian ada juga untuk Banjar Mina Saleha. Ada juga Banjar RT 1 dan RT 2, itu terop dan alat Banjar. Ada juga kegiatan muda-muda wan kreatif. Kemudian ada juga
penembongan musola kita di Lorong Kedondong. Itu sudah kita lakukan di tahun 2025. Nah, kemudian di tahun 2026 ini Bapak Ibu sekalian, jadi saya tidak bisa maksimal seperti tahun sebelumnya, karena pada tahun 2025 itu ada beberapa dusun yang sama sekali belum bisa kita usulkan programnya. Nah, maka di 2026 ini untuk dusun pengemuk di tahun 2025 sudah kita penuhi. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Nah, di tahun 2025 hanya 2 item kegiatan yang kita usulkan. Kalau yang itu musrenbang kemarin mungkin sudah dipaparkan oleh Bapeda di Kecamatan. Yaitu pertama ada penataan lingkungan dalam dusun pengemuk. Dan mungkin ada lingkungan itu pada yang masih bekas gempa, masih sor, masih apa ya, silakan mungkin diarahkan ke situ. Itu nilainya sekitar 150 juta untuk 2026. Sama satu lagi kelompok masyarakat yang saya lupa kemarin, yaitu Bakri Kriya, ya, kelompok Bakri Kriya. Insya Allah saya usahakan juga di 2026 ini, karena di Murni kemarin saya lupakan itu, seperti ini proposalnya, maka saya usahakan di perubahan sehingga di tahun 2026 ini yang paling pasti ada 2 kegiatan untuk dusun pengemuk. Nah, kemudian untuk tahun 2027 reses sekarang ini dalam rangka kami menyerap aspirasi masyarakat terhadap program-program pembangunan pada tahun 2027. Silakan nanti pada diskusi pada bisa menyampaikan usul, saran, masukan 2027 apa yang menjadi prioritas. Dengan satu saran saya, ya dipajang-pajang merunding sini paling prioritas karena tidak bisa kita penuhi sekaligus. Ya misalnya si pajang mele kostum misalnya, kemudian si remaja mele kami, si tua mele menggemarang, si petani mele ngangon bedus, silahkan saja. Tetapi semua itu tidak bisa kita penuhi sekaligus. Mana satu yang paling prioritas mungkin itu yang harus diusulkan, dan itu kami akan dorong nanti kepada pemerintah daerah untuk apa yang menjadi program-program prioritas Bapak-Bapak pada tahun 2027 silakan. Nah, di beberapa dusun Bapak Ibu sekalian saya murni saya bergiliran. Kayak di desa Samaguna itu tahun ini kita peraikan, karena kemarin dia sudah mendapatkan kambing. Beberapa dusun yang lain juga begitu, dia sudah dapat sekarang, besok perai, karena keterbatasan kami. Tapi untuk beberapa dusun ada dusun Tuti, dusun Pengemuk, Leong Timur, Leong Tengah, Leong Barat, Tanah Sangar, itu insya Allah saya berusaha tidak bergiliran. Setiap tahun saya berusaha dorong dan usulkan walaupun jumlahnya sedikit. Tapi kalau selain dari 5-6 dusun itu ya saya bergiliran, karena memang jumlah suara itu menentukan. Kayak tadi saya di Batu Ampar juga, saya reses tadi di Batu Ampar, suara saya 15, tadi datang itu. Ya kita reses. Jangankan 7, 9, 6 biji saya cari kalau saya. Yang saya kesulitan mencari itu adalah orang Nagasari. Karena kan sebiji kesulitan. Tadi juga ada protes di sana terkait gang yang di Batu Ampar, ya saya katakan sama mereka bahwa bukan tidak boleh dan bukan tidak saya pikirkan. Nah, tentu kewajiban saya sekarang memikirkan dulu di suara yang banyak, maka itu prioritas, yang sedikit ya pelan-pelan giliran. Kalau saya dahulukan yang hanya 15 biji, maka yang 100 biji ini protes. Karena saya adalah mewakili banyak orang, maka inilah yang saya lakukan. Jadi Batu Ampar bersabar, nanti kalau yang lain sudah selesai, ada anggaran, insya Allah akan kita dorong. Karena apapun itu yang namanya pembangunan pasti baik untuk kepentingan masyarakat. Kalau ada hal-hal tentang pembangunan, silakan kita komunikasi dengan baik. Baik dengan anggota DPR, baik dengan bupati, kepala desa, dan lain sebagainya. Karena itu semua wakil-wakil DPR. Kalau kami di DPR, hampir setiap rapat itu kami mensaumbai pada kekuatan daerah masing-masing. Oh, dusunku itu mele gute, ini dusunku mele, semua begitu. Akhirnya kami semua dewan ini punya keinginan yang sama.
bagaimana pemilih kami ini diperhatikan, bagaimana wilayah kami ini diperhatikan. Nah itu barangkali Bapak Ibu sekalian, silakan kita ngobrol, kita diskusi santai. Saya senang di pengemuk, diskusi saya senang. Namun penleong belum tebin kami reses 162 tahun. Si mamanya kami 102, PK 1 si mama. Si Nina seket siwa. Ngadu salon listrik, ngadu terus pekerata. Kami si satu sana melihat. Dan insya Allah di 2026 ini di pengemuk kita anggarkan 150 juta untuk penataan lingkungan. Tetapi saya yakin tidak akan cukup karena duit warga kita. Nah maka insya Allah kalau tahun berikutnya tetap kita akan anggarkan setiap tahun walaupun jumlahnya tidak besar. Secara bertahap, di nenek pada marat daya, Kementerian Daya memarak program fisik mensual. Nggak ku mudi, nggak ya dulu. Ku pemilih lain, ya pemilih baru. Dari kita tidak melihat dia baru, dia lama sepanjang dia memang kondisinya memang sangat berbahaya, urgent, perlu penanganan segera. Kita dahulukan mana pemilih lain, ukurannya masih Depok Baya, sabar. Insya Allah pada akhirnya semua kita ikhtiarkan untuk bisa kita selesaikan, termasuk orompak. Ya sambil jalan insya Allah kalau itu karena tidak memerlukan proposal, maka kapan saja ada peluang-peluangan pasti. Saya katakan tadi untuk pengemuk salah satu dusun yang tidak saya gilirkan, tetapi setiap tahun saya berusaha untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu pertama. Dan yang kedua tadi terkait dengan tempat pembuangan sampah ini memang bukan bidang saya, ya, bukan tugas saya di DPR. Di DPR itu saya membidangi pemerintahan, hukum, perundang-undangan, pertanahan, sosial politik, itu bidang saya di DPR. Nah, sampah ini domainnya Komisi 2. Kebetulan ada saudara kita juga Pak Tadi ya, yang di Komisi 2 yang memang membidangi ini. Nanti saya konekkan ya. Saya akan sampaikan kepada Komisi 2 terhadap ini. Tapi biasanya kalau persoalan sampah ini kan menjadi persoalan semua orang, termasuk daerah-daerah lain, termasuk ini persoalannya adalah sampah. Sangat kompleks sekali memang. Nah, tetapi kalau kita di dusun-dusun ini masih mending. Dari pihak Depok memang pada maret kita lalu bangun-bangun kalema penjulun dipaksa keempat. Ternyata kurang sinkronan gitu ya. Mobil truk itu untuk mengangkat dan mengembalikan tong itu ke sana. Dan walaupun ini memang nanti secara khusus saya sampaikan Komisi 2 dan saya juga di kesempatan yang memungkinkan saya akan sampaikan juga kepada lingkungan hidup supaya di Pengemuk ini disiapkan kontainer untuk tempat pembuangan sampah. Nah, tinggal setiap ada lo bisa sama ini kepada anak saya ikut dengan orang sehingga sudah penuh diambil lalu dikembalikan lagi. Karena kendala di beberapa tempat kontainer ini ya biasa kendala. Arak tunggu kanal petanak lalu di dalam, kalau nggak bisa ngambil, jika dia penuh kan harus diangkut gitu. Nah insya Allah lah kita akan sampaikan ini apa yang menjadi Rises ini ditutup dengan komitmen bersama antar warga dan legislator untuk terus menjaga kondusivitas keamanan di wilayah tersebut. Warga berharap meski anggaran daerah sedang menurun, pelayanan publik di tingkat dusun tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Rises bukan sekedar seremonial, melainkan jembatan bagi dirinya untuk mendengarkan langsung jeritan hati masyarakat di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Setiap poin usulan warga telah dicatat untuk diperjuangkan dalam rapat-rapat komisi di DPR KLU. Dari Lombok Utara, tim liputan melaporkan.